Di balik bayangan Qasem Sultan yang agung dan berkuasa, yang namanya selama berabad-abad menggema ke seluruh penjuru Kekaisaran Ottoman, terselip sosok perempuan yang berdiri di awal mula drama sejarah besar ini. Mahfirus Sultan adalah kesayangan pertama Ahmed pertama dan ibu dari putra sulungnya. Namun hari ini, namanya hanya sesekali disebut dalam lembaran sejarah yang kering. Mengapa perempuan yang memberikan seorang sultan pembaharu, Osman II, kepada dinasti ini justru praktis terhapus dari catatan resmi, digantikan oleh saingannya yang ambisius? Dalam video ini, kami akan mengungkap tabir asal-usul sultanah yang terlupakan ini dan menyusun kembali kronologi kehidupannya, dari masa kejayaannya yang singkat hingga pengasingan yang pahit. Kami akan menyelidiki pertentangan kejam di balik tembok harem, menganalisis penyebab lenyapnya namanya secara misterius dari lembaran sejarah, dan berusaha memahami bagaimana nasib seorang ibu yang pengaruhnya sengaja dikhianati demi keagungan orang lain. Bayangkan sebuah ruang tunggu sejarah yang luas dan penuh ornamen. Di pusat perhatian, berdiri sosok-sosok nan mempesona, Hurrem Sultan yang menaklukkan hati Sulaiman yang agung, atau Qasem Sultan yang berkuasa, yang memegang kendali kekaisaran selama beberapa dekade. Tentang mereka, buku-buku ditulis dan serial-serial dibuat. Namun jika Anda berjalan ke sudut paling gelap ruangan ini, Anda akan melihat siluet samar seorang perempuan yang menurut semua aturan pada masanya seharusnya menjadi sosok paling berpengaruh di abadnya. Dialah Mahfirus Sultan. Mengapa kita nyaris tidak tahu apa-apa tentang dirinya? Disinilah dimulai sebuah kisah detektif yang sesungguhnya, di mana yang menjadi barang bukti hanyalah halaman-halaman kosong dari buku-buku arsip. Renungkan sejenak. Mahfirus adalah istri pertama Sultan Ahmad I. Dialah yang pertama kali melahirkan seorang putra baginya, pewaris tahta, calon Sultan Osman II. Berdasarkan aturan tak tertulis di Istana Ottoman, saat putranya naik tahta, ia seharusnya menyandang gelar valide, perempuan paling utama di kekaisaran. Namun ketika para sejarawan modern membuka catatan kas negara dan laporan para duta besar dari masa itu, mereka dihadapkan pada kekosongan yang mencekam. Ini seperti seseorang dengan sengaja mengambil album keluarga sebuah dinasti besar dan dengan hati-hati, bagaikan pisau bedah, memotong wajah yang sama dari semua foto. Bahkan namanya sendiri menimbulkan kekeliruan yang telah berlangsung berabad-abad. Sebagian sejarawan menyebutnya Mahfirus, sebagian lainnya Mahfiruze, yang berarti Pirus bercahaya bulan. Dalam sejumlah dokumen, ia muncul sebagai Hadice. Lebih jauh lagi, perdebatan mengenai asal-usulnya tak kunjung reda. Apakah ia seorang putri bangsawan Sirkasia, ataukah seorang jelita Yunani bernama Evdokia? Tampaknya sepele, namun di dunia harem, nama adalah fondasi identitas. Dan kaburnya fondasi ini mengarahkan kita pada kecurigaan yang aneh. Muncullah pertanyaan yang wajar. Bagaimana mungkin ibu dari seorang sultan yang berkuasa bisa tetap menjadi tak terlihat? Dapatkah Anda membayangkan, di zaman sekarang, dunia tiba-tiba melupakan nama ibu dari seorang raja atau presiden yang sedang menjabat? Tampaknya mustahil. Namun pada abad ke-17, informasi bukan sekedar barang berharga, ia adalah senjata. Dan tampaknya, terhadap Mahfirus, senjata ini digunakan dengan kekejaman maksimal. Ia sekedar dirampas haknya untuk dikenang. Namun, taruhan dalam permainan ini jauh lebih tinggi sekedar penyebutan dalam catatan sejarah. Hilangnya nama Mahfirus dari dokumen bukanlah kesalahan tak sengaja dari seorang juru tulis yang malas. Ini adalah konsekuensi dari pergulatan dahsyat memperebutkan kekuasaan yang terjadi di bawah kubah istana Topkapi. Saat Qasem muncul di panggung politik, ruang gerak di sekitar Sultan Ahmad mulai menyempit dengan cepat. Mahfirus tidak sekedar memberi jalan, ia tersingkir, terhapus, dan mungkin dikorbankan demi ambisi seseorang yang bertekad menulis ulang sejarah untuk kepentingannya sendiri. Jika Anda berpikir ini sekedar pertengkaran wanita biasa karena merebut perhatian seorang pria, Anda keliru. Ini adalah perang untuk bertahan hidup, di mana pihak yang kalah tidak hanya kehilangan kasih sayang, tetapi juga namanya,
statusnya, dan kesempatan untuk melindungi anak kandungnya sendiri. Setiap kali ditemukan serpihan informasi baru, misteri ini kian kelam. Mengapa putranya setelah menjadi sultan tidak mendirikan kompleks amal megah untuk menghormatinya seperti yang dilakukan semua pendahulunya? Mengapa makamnya berada di Eyüp, terpisah dari makam kekaisaran utama, seolah-olah ia ingin disembunyikan bahkan setelah kematiannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tersembunyi dalam lika-liku intrik harem, di mana setiap bisikan bisa menjadi hukuman mati. Dan untuk memahami bagaimana seorang favorit pertama berubah menjadi hantu, kita perlu kembali ke masa ketika Mahfirus muda baru saja melangkahkan kaki ke istana, penuh harap akan keagungan abadi. Namun, tahukah ia bahwa yang menantinya bukan hanya kilauan emas, tetapi juga kegelapan keterlupaan? Untuk memahaminya, mari kita intip ke balik tirai tebal harem pada masa itu ketika kekaisaran berada di ambang perubahan besar. Untuk memahami dunia berbahaya yang dimasuki Mahfirus, bayangkan sebuah mekanisme besar yang selama berabad-abad bekerja dengan aturan kejam yang sama, dan tiba-tiba, tepat di bawah kaki tokoh utama kita, mekanisme ini mulai rusak dan berubah. Awal abad ke-17 di Kesultanan Utsmaniyah bukanlah sekedar periode jubah-jubah mewah, ini adalah masa tekanan kolosal bagi seluruh dinasti. Di atas tahta, naiklah Ahmed I. Usianya baru 13 tahun. Menurut ukuran masa kini, ia masih anak-anak yang tiba-tiba diberi kunci menuju separuh dunia dan pasukan yang siap memberontak kapan saja. Namun, masalah utamanya bukanlah politik, melainkan darah. Pada saat naiknya Ahmed, dinasti ini menghadapi ancaman nyata akan kepunahan. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi satu-satunya harapan bagi sebuah kekaisaran? Sebelum masa Ahmed, berlaku hukum Fatih, sebuah aturan pembunuhan saudara yang kejam namun efektif. Seorang sultan baru, begitu naik tahta, akan menyingkirkan semua saudara laki-lakinya untuk menghindari perang saudara. Ini adalah operasi bedah berskala kenegaraan, menyakitkan, berdarah, namun pasien, sang kekaisaran, dapat bertahan. Akan tetapi, Ahmed dengan penuh belas kasih menolak membunuh saudaranya, Mustafa. Di satu sisi, ini adalah tindakan humanisme. Di sisi lain, ini meledakkan sistem yang telah berlangsung berabad-abad. Kini, aturan permainan berubah. Dahulu seorang ibu pangeran, Pau, putranya akan menjadi sultan atau ia akan disingkirkan. Kini, muncul ketidakpastian ketiga yang mencemaskan. Tahta tidak lagi menjadi hadiah yang pasti bagi putra sulung. Kekuasaan bisa berpindah kepada saudara sultan, ponakannya, atau bahkan kerabat lainnya. Pada saat itu, harem berubah menjadi pusaran ular sungguhan dengan taruhan yang melambung tinggi. Jika dulu para wanita memperebutkan cinta sultan, kini mereka bertarung agar sistem suksesi itu sendiri bekerja demi anak-anak mereka. Namun, siapakah yang benar-benar menguasai dunia ini? Pada awal kekuasaan Ahmed, dunia dikuasai oleh para wanita dari generasi lama. Neneknya, Safiye Sultan, adalah dalang di balik layar yang sesungguhnya. Pengaruhnya membentang melewati berbagai dekade intrik. Ibunya, Handan Sultan, dengan putus asa berusaha mempertahankan kendali atas putranya yang masih belia. Bagi mereka, harem adalah papan catur, sementara para selir muda hanyalah pion. Dan dalam konteks badai inilah, seorang gadis muda bernama Mahfirus diperkenalkan. Ia tiba di Topkapi tepat ketika sang sultan sangat membutuhkan seorang pewaris. Dinasti ini berada di ujung tanduk. Jika sesuatu menimpa Ahmed sebelum kelahiran putranya, kekaisaran bisa terjerumus ke dalam kekacauan. Mahfirus dipilih sebagai pelampung penyelamat bagi keluarga Osman. Ribuan mata tertuju padanya, mulai dari para wazir hingga prajurit Yanisari biasa.
Mampukah dia? Akankah ia kuat mengandung anak pertama di tengah atmosfer penuh kecurigaan dan ketakutan ini? Di harem pada masa itu, bertahan hidup bergantung pada kecepatan. Siapa yang pertama melahirkan anak laki-laki, dialah yang akan mendapatkan perisai. Dan Mahfirus melakukannya. Dia memenangkan babak pertama dari perlombaan ini. Pada tahun 1604, lahirlah Osman. Seluruh Istanbul bersukacita selama 7 hari 7 malam. Seolah-olah masa depan Mahfirus telah terjamin dan statusnya tak tergoyahkan. Dia menjadi Bashkadin, istri pertama, ibu dari pewaris utama. Namun ada satu detail yang tidak diperhitungkan oleh Mahfirus, mungkin karena usianya yang masih muda atau kurangnya pengalaman. Di saat dia merayakan kelahiran putranya, seorang gadis lain masuk ke dalam harem. Pendiam, sangat cerdas, dan memiliki ambisi yang luar biasa. Namanya Anastasia, tetapi dunia akan mengingatnya dengan nama Qusem. Mahfirus belum tahu bahwa melahirkan seorang putra bukanlah akhir dari pertarungan, melainkan awal dari segalanya. Dia juga tidak menyadari bahwa ancaman terbesar bagi hidupnya tidak datang dari sultan-sultan tua, melainkan dari seseorang yang baru saja melangkahkan kaki ke dalam. Apa yang akan terjadi ketika dua orang ibu bertabrakan dalam perebutan satu tahta? Dan mengapa kemenangan Mahfirus pada akhirnya justru berbalik menjadi kekalahan terbesarnya? Bukankah sepertinya pewaris telah ada, dinasti terselamatkan, dan Mahfirus adalah alasan utama di balik keselamatan itu? Setiap langkahnya kini bergema di koridor marmer Topkapi. Kamar-kamar terbaik yang menghadap ke Tanduk Emas, bukan ke halaman dalam. Kain-kain dari India yang diangkut selama setengah tahun dan harganya sebanding dengan armada kecil. Sutra dari Venesia setipis dan sejernih kabut yang membeku. Staf pelayan pribadi yang bangun lebih pagi darinya dan tidur lebih malam agar tak satu pun keinginannya terlewatkan. Sultan Ahmed yang masih muda, yang usianya baru menginjak 20-an, memandangnya dengan penuh kekaguman. Dan ini bukan hanya karena kecantikan, meskipun para sezaman menggambarkan Mahfirus sebagai seorang wanita yang pesonanya mampu membuat orang lupa bernafas. Ini karena dia telah memberinya sesuatu yang dalam posisinya dihargai di atas segalanya, bahkan di atas kemenangan perang. Dia memberinya keyakinan akan masa depan. Dia memberinya Osman, anak laki-laki yang akan meneruskan darahnya dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan-bulan itu, Mahfirus mungkin merasa seperti bidadari. Tangan sultan yang menggenggam telapak tangannya saat berjalan-jalan di taman harem. Bisik-bisik dayang-dayang saat ia melintas. Tatapan bisu para selir lainnya, yang di dalamnya bercampur rasa iri, hormat, dan takut. Ia telah menunaikan misi utama perempuan di kerajaan ini. Ia telah menjamin keberlangsungan tahta. Siapa yang berani menyentuh ibu dari putra mahkota tertua? Itu pertanyaan retoris dan berbahaya. Karena di dalam harem, seperti halnya di setiap ekosistem tertutup, berlaku hukum kejam. Kekosongan akan terisi dalam sekejap. Dan jika kau berhenti di puncak, bukan berarti kau telah mantap. Itu berarti kau telah menjadi sasaran. Mahfirus yang terbuai oleh gemerincing koin emas dan desiran sutra India, mungkin melupakan satu hal kecil. Cinta sultan adalah aset paling tidak stabil di dunia. Kemarin kau satu-satunya yang menghangatkan tempat tidurnya. Hari ini kau adalah ibu dari putra mahkotanya. Dan besok seorang gadis baru dibawa masuk ke dalam harem. Saat Bashkadin sibuk membesarkan Osman kecil, menyusui, meninabubokan, menanamkan dalam benaknya bahwa dialah sultan masa depan, di bagian lain harem, sebuah jaring mulai dirajut. Qosem lebih muda, Qosem lebih cerdik, dan Qosem dengan cepat memahami satu hal utama. Selama putra tertua Mahfirus masih hidup, anak-anaknya sendiri tak akan pernah melihat singgasana. Maka Osman kecil harus lenyap. Tidak secara fisik. Di Kesultanan Utsmaniyah, urusan ini rumit. Putra mahkota tidak dibunuh begitu saja.
Namun ia bisa disingkirkan, dilupakan, dibuat agar sang sultan tak lagi melihat dirinya sebagai penerus tahta. Dan Ahmed pertama, yang kemarin masih tak bisa berhenti mengagumi putra sulungnya, mulai mengalihkan pandangannya ke guaian lain. Mahfirus tidak menyadarinya dengan segera, dan ketika ia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Kemenangannya, kekuasaannya, statusnya sebagai wanita pertama kekaisaran, semuanya ternyata dibangun di atas pasir. Cukup sekali angin bertiup ke arah lain, maka pasir itu pun lenyap dari bawah kakinya. Ia belum tahu apa yang akan menantinya di depan. Ia belum tahu bahwa putranya, Osman, akan naik tahta, tetapi itu akan terjadi tanpanya. Ia belum tahu bahwa namanya akan dihapus dari catatan sejarah resmi dengan sangat teliti, sehingga para sejarawan 4 abad kemudian masih akan memperdebatkan apakah ia benar-benar pernah ada. Dan ia juga belum tahu bahwa wanita yang menggantikannya akan menjadi legenda, sementara ia hanya akan menjadi sekadar catatan kaki di pinggiran sejarah besar. Semua itu akan terjadi nanti, tapi untuk saat ini ia adalah seorang ratu. Untuk saat ini, emas masih dituangkan ke atas nampan, dan para sida-sida masih membungkuk hormat. Untuk saat ini, putranya adalah pewaris tahta, dan ia adalah wanita utama di hati sang padishah. Mahfirus Sultan berada di puncak, dan ia belum menyadari bahwa jatuh dari ketinggian ini adalah hal yang paling menyakitkan. Bayangkanlah keheningan koridor-koridor istana Topkapi. Ini bukanlah ketenangan damai dari tidur, melainkan keheningan tegang sebelum badai. Dalam keheningan inilah dua wanita, Mahfirus dan Kosem, memulai sebuah perang yang tidak akan pernah ada tawanan, dan hadiahnya adalah nyawa anak-anak mereka. Menurut Anda mana yang lebih kuat, status atau cinta? Mahfirus Sultan memiliki status. Ia adalah ibu dari putra mahkota, jaminan hidup masa depan kekaisaran. Menurut semua tradisi, posisinya seharusnya tak tergoyahkan. Namun Kosem memiliki sesuatu yang lebih rapuh dan berbahaya. Ia memiliki jiwa Sultan Ahmed. Jika Mahfirus bagi sang sultan adalah kewajiban dan tradisi, maka Kosem telah menjadi hasrat dan penasihat politiknya. Pertempuran ini bisa diumpamakan sebagai pertarungan antara dua unsur yang berbeda. Mahfirus bertindak dengan terus terang, mengandalkan haknya sebagai Bashkadin. Sementara itu, Kosem merajut jaring yang tak kasat mata. Perlahan, hari demi hari, Mahfirus mulai menyadari bahwa dunianya berubah. Para pelayan yang dulu berlari memenuhi panggilannya, kini mulai berlambat-lambat, lupa menjalankan perintah. Hadiah dari sang sultan menjadi semakin sederhana, dan kunjungannya ke kamar Mahfirus semakin singkat dan terasa formal. Namun, perang sesungguhnya tidak pecah karena permata. Jika putra Mahfirus, Osman, naik tahta, maka menurut hukum Fatih yang lama, ia berhak mengeksekusi semua adik laki-lakinya, yaitu putra-putra Kosem. Bagi Kosem, Mahfirus bukan sekadar saingan dalam percintaan, melainkan ancaman bagi eksistensi anak-anaknya sendiri. Sementara bagi Mahfirus, Kosem adalah perampas yang berusaha mengubah aturan turun-temurun demi mencabut hak sah putranya atas kekuasaan. Taruhan semakin meningkat setiap kali seorang syehzade baru lahir. Kosem melahirkan putra-putra satu persatu, dan setiap anaknya menjadi prajurit baru dalam perang tak kasat mata ini. Mahfirus pun terisolasi. Bayangkan perasaan ini. Anda masih tinggal di istana emas, Anda masih mengenakan sutra, namun Anda merasakan udara di sekitar Anda menjadi dingin membeku. Kosem berhasil melakukan hal yang luar biasa. Ia secara efektif menghapus Mahfirus dari hati Ahmed. Apakah konflik terbuka terjadi di antara mereka? Utusan-utusan masa itu melaporkan terjadinya pertikaian di harem. Konon, pada suatu saat, perselisihan itu bahkan berujung pada kontak fisik yang membuat Sultan Ahmed murka. Dan disinilah kita sampai pada titik balik. Dalam pertempuran ini, Sultan memihak Kosem. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena Mahfirus yang dibutakan oleh statusnya sebagai ibu dari putra mahkota bertingkah terlalu angkuh, menuntut penghormatan yang tak lagi ingin diberikan Ahmed.
Sementara Qasem, dengan kecerdasan psikologisnya yang jenius, memainkan peran sebagai pilar yang rendah hati namun tak tergantikan. Hasil dari pertentangan ini sangat menghancurkan bagi Mahfirus. Ia melakukan kesalahan terbesar. Ia meremehkan kekuatan lembut saingannya. Pada suatu hari di pertengahan tahun 1610-an, masuklah para sida-sida ke kamar Mahfirus, bukan untuk membawa persembahan baru, melainkan untuk menyatakan kehendak sang padishah. Mahfirus diperintahkan untuk segera meninggalkan Topkapi. Tempat pengasingannya adalah Eski Sarai, Istana Uang, tempat yang disebut sebagai Istana Air Mata. Di sanalah para janda dan selir yang terbuang menghabiskan sisa hidup mereka. Namun, yang terburuk bukanlah kehilangan kenyamanan. Pukulan teramat telak justru menghantam hatinya. Putranya, Osman kecil, dilarang untuk dibawa serta. Seorang ibu dipisahkan dari anaknya yang tetap tinggal di istana dalam pengawasan siapa yang kamu kira? Musuh bebuyutannya sendiri, Qasem Sultan. Bisakah kau membayangkan adegan itu? Seorang ibu yang digusur paksa dari istana dan bocah cilik yang merentangkan tangan padanya tetap berada dalam kekuasaan wanita yang bercita-cita melihat putra-putranya sendiri yang naik tahta, bukan dirinya. Pada saat itu, Mahfirus sebagai pribadi secara efektif lenyap dari catatan resmi kekaisaran. Namanya mulai dihapus dari daftar gaji, pengaruhnya menjadi nol. Qasem menang di ronde pertama, melenyapkan saingannya dari muka bumi selagi ia masih hidup. Namun sejarah menyukai liku-liku yang ironis dan kejam. Duduk di Eski Sarai yang dingin, Mahfirus hanya memohon satu hal, agar putranya selamat. Ia belum tahu bahwa pengasingannya hanyalah awal dari tragedi yang jauh lebih mengerikan yang akan mengguncang fondasi kekaisaran. Apa yang akan terjadi ketika Osman kecil tumbuh dewasa dan menyadari siapa yang sebenarnya merenggut ibunya? Dan akankah Mahfirus suatu hari nanti kembali untuk membalas dendam? Tibalah tahun 1617. Keheningan yang berat dan mencekam menyelimuti Istanbul. Sultan Ahmed pertama, pria yang sedang berada di puncak kejayaannya, meninggal pada usia 27 tahun. Bagi kekaisaran, ini adalah kejutan, tetapi bagi penghuni harem, ini adalah isyarat dimulainya pertempuran maut. Pada saat ini, taruhannya meningkat drastis. Yang dipertaruhkan bukan sekedar kekuasaan, melainkan kelangsungan hidup setiap pangeran, Syehzadeh. Dan disinilah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Alih-alih menaikkan putra tertua Ahmed, Osman, putra dari tokoh utama kita, Mahfirus, ke atas tahta, para negarawan di bawah pengaruh Qasem Sultan memutuskan untuk mengangkat Mustafa pertama, saudara mendiang Sultan. Mengapa? Sederhana, Qasem takut jika Osman muda menjadi sultan, ia akan segera mengeksekusi putra-putra kandungnya sendiri. Ini adalah pukulan telak bagi ambisi Mahfirus. Bayangkan perasaannya, selama bertahun-tahun ia menanti momen ini di pengasingan. Ia adalah ibu dari pewaris lahir, tetapi putranya tersingkir demi seseorang yang akal sehatnya jelas-jelas terganggu. Ini seperti kau berlari maraton, menyentuh garis finish lebih dulu, tetapi para juri tiba-tiba memutuskan untuk memberikan piala kepada orang yang bahkan tidak ikut dalam perlombaan. Namun takdir adalah wanita yang penuh ironi. Mustafa pertama ternyata sangat tidak cakap dalam memerintah negara, sehingga masa pemerintahannya hanya berlangsung 3 bulan. Tibalah Februari 1618. Akibat kudeta istana, Sultan yang gila itu diturunkan dari takhta, dan akhirnya naiklah takhta orang yang seharusnya berada di sana, Osman II, yang berusia 14 tahun. Inilah puncak dari kisah kita, momen pembalasan besar. Bisakah Anda membayangkan kemenangan ini? Seorang wanita yang diusir dari istana, yang berusaha dilupakan dan dihapus dari ingatan sang sultan, kini menjadi ibu dari padishah yang berkuasa. Menurut semua hukum dalam kisah semacam ini, pintu istana tua seharusnya terbuka lebar, dan Mahfirus seharusnya kembali ke Topkapi, diiringi ribuan pasukan pengawal untuk menerima gelar Valide Sultan, wanita paling berkuasa di dunia Islam.
Namun justru disinilah kita berhadapan dengan misteri terbesar dalam sejarah Ottoman. Ketika kita melihat dokumen-dokumen resmi dari masa itu, kita berharap melihat serangkaian catatan mengenai naiknya seorang Valide Sultan yang baru. Kita berharap melihat daftar hadiah, laporan tentang wakaf amalnya, penyebutan dalam surat-surat duta besar. Namun sebagai gantinya, keheningan. Seolah-olah di puncak kemenangannya, seseorang kembali menutupnya dengan tabir pelupaan yang tebal. Para sejarawan hingga kini masih memperdebatkan, apakah dia masih hidup pada hari itu? Sebagian sumber menyatakan bahwa Mahfirus meninggal dalam pengasingan sebelum putranya naik takhta, sehingga tak pernah menyaksikan momen kejayaannya. Sementara yang lain, termasuk catatan beberapa diplomat asing, menunjukkan bahwa dia tetap kembali ke istana dan berusaha membimbing putranya yang masih muda dan belum berpengalaman. Bayangkan, jika dia masih hidup, kekuatan luar biasa apa yang membuatnya tetap berada dalam bayang-bayang? Apakah itu kehendaknya sendiri yang patah oleh tahun-tahun pengasingan, ataukah itu Qasem Sultan yang meski telah kehilangan status sebagai favorit, tetap mengendalikan arsip-arsip harem, tak membiarkan saingannya itu mengambil tempat yang semestinya dalam sejarah? Osman II, dijuluki Osman Muda, naik takhta bagaikan meteor, terang, berani, dan berbahaya. Dia memulai reformasi yang bahkan tak pernah terbayangkan oleh para leluhur agung. Dia ingin membubarkan pasukan Janisari yang telah kehilangan arah, memindahkan ibu kota, dan mengubah esensi kekaisaran itu sendiri. Dia bertingkah seolah-olah ada dukungan kuat di belakangnya. Apakah dukungan itu berasal dari ibunya, Mahfirus? Jika dia berada di sisinya, dia melihat putranya menantang seluruh sistem yang dulu pernah menginjak-injak dirinya. Itulah puncak tertinggi dalam hidupnya, menyaksikan anaknya yang begitu perkasa. Namun, harga dari keberanian ini terangsung sangat mahal. Taruhan di Istanbul telah naik ke ketinggian di mana udara menjadi tipis dan mematikan. Para Yanisar mulai berbisik-bisik di barak mereka, sementara Qasem Sultan dari kediamannya dengan seksama mengamati setiap langkah Sultan muda itu. Revolusi Osman II sedang merekah, dan Mahfirus, entah ia masih hidup atau tidak, berada di pusat badai yang tak lagi bisa dihentikan. Kemenangan Mahfirus terang bagaikan kilat, namun juga sama singkatnya. Karena hanya 4 tahun setelah kemenangan itu, akan terjadi sesuatu yang mengguncangkan seluruh sejarah dunia. Mei 1622 menjadi noda hitam dalam lembaran sejarah Ottoman. Saat itu, Topkapi berubah menjadi tempat tragedi, dan harapan Mahfirus Sultan tak sekadar hancur, melainkan diinjak-injak. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa Mahfirus meninggal sekitar tahun 1620, 2 tahun sebelum bencana itu. Jika benar demikian, maka takdir telah menunjukkan rahmat yang tertinggi kepadanya, menyelamatkannya dari pemandangan yang takkan mampu ditahan oleh hati seorang ibu. Namun, jika ia masih hidup dan versi seperti itu memang ada, maka akhir hidupnya lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Mari kita telaah apa yang sebenarnya terjadi. Osman II yang muda, putra Mahfirus, terlalu berani untuk zamannya. Ia bagaikan seorang pemuda yang berniat sendirian menghadang laju kereta api yang melaju kencang. Ia ingin mereformasi pasukan, memberantas korupsi, dan mencabut kekuasaan tak terbatas dari tangan para Yanisar. Namun di Kesultanan Ottoman, saat itu Yanisar bukan sekadar prajurit, mereka adalah negara di dalam negara. Upaya untuk merenggut hak istimewa mereka sama saja dengan berusaha merebut mangsa dari singa yang kelaparan. Pemberontakan meletus dalam sekejap. Taruhan dalam permainan ini melambung tinggi, bukan lagi soal tahta, melainkan soal kelangsungan hidup dinasti. Gerombolan yang mengamuk menerobos masuk ke tempat terlarang, Istana Sultan. Osman, penguasa Laha,
cucu dari para sultan agung, ditangkap dan dihimalukan dengan cara yang tak pernah terdengar. Dengan pakaian compang-camping, ia dinaikkan ke atas kuda tua dan diarak melintasi kota di tengah hujatan rakyat jelata. Dapatkah kau membayangkan aib ini? Ini bukan sekadar penggulingan, ini adalah penghancuran martabat secara terstruktur. Sultan Qasim saat itu menjaga keheningan yang dingin. Putra-putranya sendiri berada dalam keadaan aman, sementara putra dari saingannya yang telah tumbang, Mahfiruz, perlahan melangkah menuju titik akhirnya. Ini adalah momen kehancuran mutlak dari segala hal yang selama ini diperjuangkan Mahfiruz. Putranya, yang begitu mati-matian ia lindungi dari intrik-intrik harem, kini tak berdaya menghadapi amukan jaranan. Babak akhir tragedi itu berlangsung di benteng Edikule yang muram. Di sanalah Osman II dibunuh secara keji. Ini adalah pembunuhan terhadap seorang sultan yang pertama kali terjadi dalam sejarah kekaisaran, sebuah peristiwa yang mengguncangkan fondasi dunia. Mahfiruz Sultan kehilangan segalanya. Jika ia telah meninggal, makamnya terbengkalai di tengah bayang-bayang badai politik. Jika ia masih hidup, maka ia tersisa sendirian dengan dukanya di Eskisara yang dingin, mengetahui bahwa garis keturunannya telah terputus dan namanya akan dihapus oleh pihak yang menang. Kematian Osman II menjadi sinyal bagi tegaknya kekuasaan Qasim secara mutlak. Jalan telah dibersihkan, saingannya tersingkir, putra saingannya tewas. Kini, sejarah hanya akan ditulis oleh satu pena, pena Sultan Qasim. Mahfiruz Sultan berubah menjadi hantu. Hidupnya yang bermula bagaikan dongeng tentang seorang selir cantik yang melahirkan seorang putra mahkota, berakhir sebagai tragedi yang paling kelam. Sejarah bukanlah apa yang benar-benar terjadi. Sejarah adalah apa yang dicatat oleh pihak yang selamat. Lalu, mengapa ingatan tentang dirinya dikutuk secara nyata? Jawabannya sederhana dan kejam sekaligus. Setelah kematian putranya, Osman II, kekuasaan dipegang oleh anak-anak dari saingan terberatnya, Sultan Qasim. Pertama adalah Murad IV, kemudian diikuti oleh Ibrahim pertama yang gila. Hampir 30 tahun lamanya Qasim tetap berada di puncak kekuasaan sebagai wali sultan atau bupati. Ia memiliki cukup waktu, sumber daya dan pengaruh untuk menyunting realitas. Di dunia di mana sejarah ditulis oleh para penulis istana yang menerima gaji dari tangan sang sultan, nama Mahfiruz perlahan berubah menjadi bisikan yang nyaris tak terdengar. Makamnya adalah tragedi tersendiri yang sunyi. Ia tidak dimakamkan di kompleks makam mewah di samping suaminya, Ahmed I, di Masjid Biru, tempat Qasim kini beristirahat. Bukan, abunya bersemayam di kawasan Eyub, dalam sebuah makam sederhana dengan langit terbuka. Pada masanya, ini sama saja dengan pernyataan resmi, dia pernah ada di sini, tapi dia bukan bagian dari kalangan elit. Ini adalah pengasingan terakhir yang terus berlangsung bahkan setelah kematiannya. Kini, 4 abad kemudian, kita mulai melihat retakan dalam versi sejarah yang selama ini dipaksakan kepada kita. Para peneliti modern saat menyibak debu dari buku-buku usang di harem, menemukan catatan pembayaran untuk ibu Sultan Osman yang membuktikan dia bukanlah bayangan yang tak bersuara. Dia berjuang, dia menderita, dan dia mencintai putranya hingga akhir. Mahfiruz Sultan adalah simbol bagi semua perempuan yang namanya dikorbankan demi keagungan orang lain. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kebenaran selalu meninggalkan jejak meski pernah ada upaya untuk menghapuskannya untuk selamanya. Namun, masih ada satu pertanyaan terpenting yang terus menghantui para peneliti. Andai Mahfiruz berhasil memenangkan pertarungan melawan Qasim, seperti apa Kesultanan Utsmaniyah nantinya? Apakah putranya, Osman II, akan menjadi pembaharu terbesar yang menyelamatkan negara dari kemunduran, atau darah tetaplah akan menggenangi ambang istana? Kita tak akan pernah tahu pasti, tapi hari ini, dengan menyapu debu kelupaan dari namanya, kita mengembalikan apa yang tak seharusnya dirampas darinya, kebenarannya.
Sudah saatnya kita akui, di balik gemerlapnya abad keemasan, tak hanya para pahlawan yang tersembunyi, tetapi juga para perempuan yang tak adil dilupakan. Jika Anda terpikat dengan atmosfer misteri Istana Topkapi dan ingin tahu lebih banyak tentang mereka yang namanya selama berabad-abad tersembunyi di balik dinding marmer harem, pastikan untuk berlangganan kanal YouTube kami. Kami secara rutin menyajikan penelitian mendalam dan video memukau tentang tokoh-tokoh paling kontroversial di masa lalu. Jangan lupa tonton juga video lainnya di kanal kami. Di sana Anda akan menemukan kisah luar biasa tentang Wazir Agung, putra mahkota pemberontak, dan kehidupan tersembunyi para sultanah yang tak diajarkan di buku pelajaran sekolah. Tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.